Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadat kita pada kesempatan ini kita khususkan dengan masing-masing mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani 117, baitnya yang pertama, di gunung dan di lembah. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan nyanyikan nyanyian pengharapan kita dari nyanyian rohani 14, bait yang pertama, kesukaan yang ceria. Kini marilah kita mohon kekuatan Tuhan untuk menerima pembacaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah,
Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Pada kesempatan peribadatan ini, kami sekalian merindukan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami sekalian boleh mempersiapkan hati, boleh memahami maknanya untuk kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah, ya Tuhan, biarlah kemuliaan hadir melalui sabda-Mu, dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab suci pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Matius 15 21 hingga 28, demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema pada kesempatan kebaktian saat ini menghayati rencana kasih Allah. Menghayati rencana kasih Allah. Sebuah tema yang
Saya harus mengakui itu tidak mungkin. Kita mempunyai rencana dalam kehidupan ini, itu pun kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, nyatanya, akhirnya. Ini rencana kasih Allah. Bagaimana mungkin? Tetapi ibu bapak dan anak-anak sekalian, kenapa ini dipilih? Ini punya maksud. Kita belajar dari bacaan dalam Matius pasal 15, 21 hingga 28. Cerita yang sudah sangat populer tentang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini juga berada dalam setting situasi kehidupan yang barangkali jika digelar, maka ia punya rencana kehidupan masa depan. Akan tetapi bagaimana itu terjadi? Ia berada sebagai seorang ibu perempuan. Dan kita ingat kebiasaan dalam budaya waktu itu rupa-rupanya tidak memungkinkan perempuan berada setara dengan laki-laki. Sekarang perempuan Kanaan ini mempunyai putri sakit, kerasukan setan, menderita luar biasa. Sebagai orang yang tidak berada dalam level yang wajar, menderita. Rencana apa ke depan yang akan terjadi? Ibu bapak dan saudara-saudara, puji Tuhan, ada penjelasan pada bagian awal dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Ini penting menjadi sebuah awal penghayatan. Tirus dan Sidon adalah wilayah di luar wilayahnya orang-orang Yahudi. Sidon dan Tirus sering dijadikan sebuah olokan sebagai daerah orang yang tak bertuhan. Luar biasa. Daerah orang yang tak bertuhan. Dan disitulah perempuan Kanaan ini tinggal. Sudah perempuan, anaknya sakit. Ia mempunyai penderitaan yang luar biasa. Dan dituduh sebagai bagian dari orang yang tak bertuhan. Rencana apa yang bisa dilihat? Bukankah ini sebuah penderitaan? Mari kita melihat, berusaha menghayatinya. Dan Yesus tidak terkungkung oleh pemahaman-pemahaman budaya waktu itu. Yesus berkarya di daerah orang Yahudi, tapi sekaligus sekarang masuk di daerah yang konon katanya tak bertuhan. Itu berarti ada gerakan kasih Allah yang nyata. Ada sebuah anugerah yang sekarang sedang ditawarkan dari suasana yang membelenggu, suasana yang menindih, suasana yang tidak mempunyai harapan. Tuhan memahami itu dan hadir di sana. Bukankah ini sebuah anugerah yang besar? Rupa-rupanya inilah yang dijadikan sebuah alasan
Ibu Kanaani ini berteriak. Berteriak adalah sebuah hasrat yang tidak biasa, tetapi sebuah hasrat yang menggebu, bahkan sampai mengganggu murid-murid, karena rupa-rupanya perempuan Kanaan ini terus mengikut di mana perjalanan Yesus bersama murid-murid itu sambil memohon dengan teriakan-teriakan. Jadi kita melihat keyakinan dimiliki sebagai upaya dia menyongsong anugerah yang mengalir yang ada dalam kehidupan yang dituduh tak bertuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, penderitaan memang ada. Tapi rupanya penderitaan ini diketahui. Dan rupanya sebuah cara menghayati adalah kita temukan, kita mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan. Sudah diupayakan tentu, putrinya sakit itu untuk kesembuhan, dan rupanya sekarang diyakini dia yang datang ke Tirus dan Sidon inilah yang ia pernah dengar juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menderita, memberikan pertolongan kehidupan. Kini datang, ia mengambil posisi menyongsong sebuah upaya menghayati kasih Allah. Lebih dari itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara, rupa-rupanya hambatan-hambatan yang ada, tuduhan-tuduhan yang membelenggu, yang mencoba membuat kekuatan semangat itu hilang, ditepis dengan sebuah semangat dan keyakinan akan kasih Allah. Rupa-rupanya tidak mudah memang, tetapi tidak diutamakan. Karena itu Ibu Kanaani ini pun kita lihat perjuangannya kembali. Murid-murid meminta agar Tuhan mengusir saja jalan pintas yang mudah sekali. Yang mengganggu dipotong, yang mengganggu dihapus, yang mengganggu dihilangkan. Itu pilihan banyak orang, juga pilihan yang kita sering melihat di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan sebenarnya rencananya luar biasa, walaupun kemudian dibungkus dengan sebuah jawaban, ya, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kelihatannya seperti tidak menghiraukan, tetapi ini proses rencana. Tuhan tidak sekedar memberi akhir dari segala permintaan, tetapi lebih pada proses pembentukan, proses di mana akhirnya dihayati kasih yang besar. Dan itulah proses itu terus dialami. Begitu mendengar itu tidak mengendor, Tuhan tolonglah aku. Satu pernyataan yang menjadikan bukti bahwa tidak surut. Penghalang dari murid-murid itu pun tidak mengendorkan semangatnya. Diupayakan bahkan. Dan inilah langkah berikut. Datang kepadanya dan menyembah. Datang kepadanya dan menyembah. Satu ungkapan yang menunjukkan bukan sekedar semangat, tetapi ada landasan keyakinan
yang kepadanya ditonjolkan sebagai yang diyakini, dipercayai. Itulah berikut ada sebuah kenyataan yang kembali menyindir ketidakberhakan dari perempuan ini. Dan ini sebetulnya budaya kembali, bahwa orang-orang yang tak bertuhan itu tidak beroleh hak. Tuhan mengatakan tidak pantas. Roti itu, roti bagi anaknya itu diberikan kepada anjing. Tuhan memakai sebuah ungkapan yang tentu secara sepintas akan-akan itu penghinaan luar biasa atas perempuan Kanaan. Tapi kembali inilah rencana kasih Allah. Oleh sebab itu bersyukur kita melihat dalam cerita itu semangat tidak luntur. Wanita ini memiliki jawab yang luar biasa. Benar Tuhan, akan tetapi bukankah anjing itu memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya? Kalau melihat ini, ibu bapak, saudara-saudara dan putra-putri sekalian, rupa-rupanya disinilah keteguhan yang tidak mengendor, bahkan menunjukkan kekuatan percaya, bukan soal jumlah, tetapi bahwa ada kasih yang diberikan cukup. Dan kita sekalian melihat, itulah kunci keberhasilan menghayati kasih Allah dari perempuan Kanaan. Tuhan memberikan jawab yang sungguh-sungguh menjadi bentuk kasih yang sempurna dari Allah. Jadilah apa yang engkau inginkan. Dan itu ada sebab. Demikian besar imanmu. Ibu bapak dan saudara-saudara, belum pernah Tuhan menyanjung sedemikian terhadap murid-muridnya, bahwa murid-muridnya memiliki iman yang baik. Ini kepada perempuan yang sesungguhnya sering menjadi bahan cercaan, dikatakan imanmu besar, telah menolong engkau, jadilah apa yang kau inginkan. Dan anak itu sembuh. Ibu bapak dan saudara-saudara, putra-putri yang kekasih, apa pentingnya tema ini bagi kita sekalian? Kita berada dalam situasi di mana persoalan-persoalan demikian merumit, bahkan merencanakan sesuatu ke depan rasa-rasanya tidak bisa berubah, terus bergerak. Kita belajar bahwa perubahan rencana ada yang tetap, dan itu ditemukan oleh perempuan Kanaan. Marilah kita belajar bagaimana cara menghayati itu. Yang pertama dengan menghayati keterbatasan. Kita semua, siapapun kita, tidak bisa menghadapi persoalan yang begitu berat ini dengan saling menyalahkan. Semua memiliki keterbatasannya. Justru kita sekalian harus menyatukan semangat. Bukan untuk menepis, memotong, menghilangkan, menghapus. Tapi kita
berada dalam kenyataan mengakui kita semua sama-sama memiliki kelemahan yang harus ada yang menyempurnakan. Yang kedua, penghayatan kita bisa lakukan melihat rencana kasih Allah itu dengan datang kepadanya, menyembah. Satu ungkapan yang sederhana tetapi membuat segala apa yang kita rancang, rencana kita, letakkanlah di bawah sembah kita kepada Tuhan. Tempatkanlah Allah di atas rencana kehidupan kita. Kita sekalian ada dalam dampak pandemi COVID-19 yang sama. Dalam perekonomian, dalam kehidupan sosial, dalam upaya memberikan pembelajaran yang baik bagi anak-anak generasi muda, sama beratnya. Marilah rencana itu kita hadapi dengan menempatkannya di bawah kehendak Tuhan. Kita akan berjumpa dengan kuasa yang memberikan pertolongan. Dan lebih dari itu, biarlah apa yang ada juga dalam keyakinan kita. Hari esok kita tak akan bisa tahu. Tapi dengan sembah kita yakini rencana Tuhan baik. Justru karena itu upaya-upaya kita jangan dihentikan, tetapi terus hanya saja letakkan di bawah rencana Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan akan hadir ada pada setiap orang yang meletakkan arah rencananya kepada kuasa Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari kitab Yesaya 12 ayat 4 sampai dengan 5 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasyurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi.
Mari kita mempersembahkan dengan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 364 baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini marilah kita satukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas sabdamu. Terima kasih kami sekalian, Tuhan memberikan kemampuan untuk mendengarkan, untuk memetik pengajaran Tuhan, dan sanggupkanlah kepada kami sekalian untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih Tuhan, dalam sebuah pergumulan yang berat akhir-akhir ini, kami semakin merasakan betapa semangat kami mudah sekali dibuyarkan oleh berbagai kesempatan-kesempatan yang mengganggu iman kami. Kiranya kami disanggupkan untuk tetap melihat rencana kasih Allah dengan sungguh-sungguh berserah kepadamu, sebagaimana perempuan Kanaan yang engkau nyatakan sebagai memiliki iman yang besar. Sanggupkan di tengah-tengah persoalan-persoalan di mana kami ada dalam dampak pandemi COVID-19 ini, kami mudah merasa lelah, bahkan marah, dan menyalahkan pihak lain. Sanggupkanlah kami mengubah untuk melihat persoalan-persoalan di sekitar kami ini sebagai bentuk keterbatasan kami yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dengan demikian biarlah kami melihat ada uluran tangan yang begitu indah, bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kami tidak akan pernah menuju kepada kebinasaan. Kami melihat dan meyakini rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Kami berserah. Kiranya proses belajar anak-anak kami yang sementara ini juga membuat suasana tidak nyaman, tidak biasa. Kami boleh tanggapinya juga dengan saling menolong, saling memberikan yang terbaik, dengan senantiasa percaya kasih Tuhan hadir atas
semangat yang berserah kepada kebaikan dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong situasi kehidupan di tengah keluarga, bahkan makin muncul keeratan cinta kasih sebagaimana Tuhan panggil dan bebankan kepada ayah, bunda, dan seisi keluarga. Demikian persoalan makin berat, bahkan mengubah cinta kasih kami makin indah. Kami serahkan juga suasana-suasana yang mirip dalam cakupan yang lebih luas melalui persekutuan bergereja kami. Kiranya persoalan yang juga menghambat dirasakan sebagai tidak mengenakkan pun kami sanggup menghayatinya dalam rencana kasih Allah yang luar biasa, di mana kuasa kasih dari sabda Tuhan tetap dibicarakan setiap hari, setiap saat di tengah kehidupan persekutuan bergereja. Supaya dengan demikian tanggung jawab kami semuanya akan tetap dibawa dalam kesiapan untuk membantu, untuk menjadi sarana kasih Tuhan hadir dalam kehidupan bersama. Terlebih suasana hidup bermasyarakat kami. Oh Tuhan, sungguh dirasakan Engkaulah sumber kemerdekaan yang sejati. Segala belenggu-belenggu yang sering dinyatakan sebagai menghambat kehidupan bersama bermasyarakat, rupa-rupanya sering justru muncul karena kondisi-kondisi kami yang tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup berbangsa dan bernegara. Kami hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak. Kami lupa bahwa Tuhan pun hadir di segala situasi, di segala bangsa, dan tidak ada yang Tuhan batasi. Tuhan membebaskan dan memberikan kemerdekaan di tengah-tengah pendapat-pendapat yang hanya membatasi dan membelenggu. Kiranya melalui peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kami hayati bersama-sama ini pun dilandaskan pada bahwa kemerdekaan yang sejati itu hadir dalam kuasa kasih Allah. Supaya dengan demikian siapapun kami yang berada di negeri ini berupaya menjadi sarana hadirnya kasih Allah atas bangsa dan membangun suasana damai sejahtera bersama-sama. Oleh sebab itu kami juga mendoakan dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan, pemerintah negeri ini, berkatilah supaya apa yang diputuskan dalam melangkah hidup bernegara ini, terlebih dalam semangat kemerdekaan, juga karena kasih Allah yang besar, sekalipun harus melalui banyak tantangan dan persoalan. Kami serahkan juga bagaimana pemerintahan ini menggerakkan seluruh isi negeri mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan bukan hanya terjadi di negeri kami tetapi mendunia. Kiranya semuanya menjadi lebih yakin Tuhan memiliki rencana yang tidak selalu hadir sebagai akhir dari peristiwa tetapi memberikan tantangan dan membentuk supaya dengan demikian bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini juga bisa menghayati melalui kepedihan pun Tuhan hadir dengan kasih yang besar. Tuhan,
izinkanlah juga kami datang mengaturkan persembahan kami. Ubahkanlah persembahan kami dan sucikanlah dari cacat celah kehidupan kami, supaya sungguh melalui terhimpunnya persembahan ini, kami sekalian bisa melayani Tuhan lewat segala kegiatan yang diselenggarakan melalui gerejamu di sini. Berkatilah hamba-hambamu majelis gereja dengan segala rencananya, biarlah semuanya itu pun diletakkan sebagai sarana rencana kasih Allah yang besar dan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan, kami berserah seluruh kehidupan ini pada akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kami semua satu persatu sebagai hadirnya rencana kasih Allah bagi kehidupan ini. Dan semua itu kami mohon beralaskan pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah kita sekalian melanjutkan peribadatan ini dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.